Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun, Sintua Melkida Burpanggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame R Boru Marpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga, pencipta langit dan bumi. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan, Bapa yang baik, karena kasih setiamu yang selalu meliputi kami, kebaikanmu dalam hidup kami, penyertaan, pemeliharaan, pertolonganmu hari lepas hari, bahkan Engkau membangunkan kami di pagi hari yang baru ini dengan sukacita, kesehatan, keselamatan, juga nafas kehidupan serta berkat baru setiap pagi. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami datang kepadamu Tuhan, bersekutu denganmu, mendengar suaramu, mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan melakukannya di kehidupan kami. Hari ini menjadi sangat baru, iman yang teguh, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dan kuduskan agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, juga kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini yang juga menjadi judul renungan harian Salom hari ini, apapun itu ada waktunya, ada masanya. Apapun itu ada waktunya, ada masanya. Sahabat pendengar radio Pelita Kasih yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita berjalan mengikut Tuhan, melakukan pelayanan oleh kemurahan Tuhan, banyak suka duka yang dialami. Namun karena sudah menerima tugas pelayanan ini, tidaklah membuat tawar hati. Walaupun terkadang seperti menjadi beban, berusaha dengan segenap hati. Sukacita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, bukan memberitakan diri sendiri, tetapi memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti di ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dengan perkataan lain, Yesus yang telah dibangkitkan juga akan membangkitkan, menyelamatkan kita. Asal kita tetap percaya dan tidak lemah dan tidak menjadi tawar hati. Seperti nats kita hari ini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semua ada waktunya, semua akan berakhir. Seperti firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahkan ada syair lagu, manusia, manusia, engkau makhluk yang mulia. Masa muda kau bergaya, masa tua tak tenaga. Habislah riwayatmu, habislah riwayatmu. Demikianlah kehidupan manusia di dunia ini, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sehebat apapun usaha dilakukan untuk memperlambatnya, tetaplah akan menuju kelemahan fisik. Semuanya akan berkurang, bahkan akan berakhir. Karena semua ada masanya, ada waktunya. Yang dahulu gagah perkasa menjadi lemah, jalan pun mulai goyah. Yang tadinya cantik, energik, sudah mulai pudar kecantikannya dan berkurang kelincahannya. Yang dahulu menjadi pemimpin atau pejabat yang sangat dihormati, sudah tidak ada lagi yang peduli. Semuanya berubah seperti syair lagu tadi. Masa muda bergaya, masa tua
tak bertenaga, bahkan habislah riwayatmu. Hanya akan menjadi kenangan bagi generasi penerusnya. Namun, hendaknya kenangan yang membahagiakan, yang membawa nama baik atau harum. Seperti pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Namun yang harum bukan yang kurang baik. Sahabat RPK yang terkasih, kenapa kami tidak tawar hati? Karena sebagai umat manusia yang sudah menerima firman Tuhan dari kecil dan sudah mengenal Tuhan Allah pencipta dunia ini, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, serta Tuhan Yesus juga telah datang ke dunia ini. Karena kejahatan manusia yang penuh dosa, Dia rela berkorban untuk menyelamatkan umat manusia agar selamat mendapatkan kehidupan kekal di surga kelak. Karenanya punya pengharapan dan tujuan hidup, sebab dunia ini hanya sementara. Kita hanya musafir. Pastilah waktu yang Tuhan beri tidak disia-siakan di dalam perjalanan hidup ini, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan perintah Tuhan dan mendahulukan Tuhan dengan menyerahkan seluruh kehidupan ini dalam pimpinan Tuhan. Walaupun masih terus jatuh bangun dalam dosa, oleh kehidupan iman percaya kita cepat-cepat sadar. Ketika telah melenceng dari jalan Tuhan dengan melakukan dosa, berbalik, memohon pengampunan dosa, bertobat, silih berganti dan kembali berjalan di jalan Tuhan. Datang padanya dengan hidup mengandalkan Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan, mendengar suaranya, bersaat teduh, berdoa, bersekutu di gereja, ikut dalam perkumpulan yang disediakan gereja untuk sering mendengar firman Tuhan. Kalau hanya sekali-kali kita datang ke gereja, itu sangat kurang. Harus rajin membaca Alkitab, karena dari membaca iman kita akan semakin dikuatkan. Hari demi hari berjalan terus walaupun tubuh jasmani keadaannya semakin merosot oleh panjangnya tahun-tahun yang diberikan Tuhan, namun tubuh batiniah diperbaharui sehari ke sehari menjadi semakin bertumbuh, berakar kuat, berbuah manis, teguh iman percayanya pada Tuhan Yesus dan tidak goyah oleh terpaan, kesusahan, dan godaan dunia ini. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan mahal oleh darah Tuhan Yesus, marilah kita menggunakan waktu yang masih Tuhan beri untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama, mempunyai penguasaan diri, berdamai, mau mengampuni dengan memberi maaf dan mau meminta maaf kalau merasa tidak benar, sebab sampai tak terasa waktu itu singkat cepat berlalu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita sudah mempunyai pengharapan dan keyakinan yang teguh serta tujuan yang pasti akan janji Tuhan Yesus bahwa kita akan dibangkitkannya juga. Dia telah pergi pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga mulia. Tempat yang indah, Yerusalem baru,
dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sahabat RPK, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pagi ini? Pertama, karena kita tahu hidup di dunia ini tidak ada yang abadi atau kekal, mari kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan benar dan sebaik-baiknya juga untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. 2. Jangan merasa masih muda dan menyia-nyiakan waktu. Tanpa terasa waktu itu berjalan terus. Masih bersyukur kita masih dikasih waktu yang panjang. Tidak tahu umur kita berapa lama. Sadarlah dan bertobatlah. Serahkan hidup kita pada Tuhan, serta mencari Tuhan selagi Tuhan masih mau ditemui, selagi masih ada kesempatan. 3. Jangan tawar hati. Mari kita jalani hari demi hari hidup kita sampai berapa panjang tahun-tahun yang diberikan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Hiduplah dengan benar, bersaat teduh, berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, bersekutu di gereja, mengikuti kegiatan gereja, dimanapun berada, selalu bersama Tuhan Yesus dan mengandalkannya. Tubuh lahiriah kita, tubuh jasmani kita semakin merosot dimakan usia. Tetapi manusia batiniah kita atau tubuh rohani kita dibaharui sehari ke sehari, semakin bertumbuh, berakar kuat, berbuah manis. Iman percaya kita pada Tuhan Yesus semakin kuat teguh, tidak goyah oleh terpaan dan godaan dunia ini. Apabila tugas telah selesai di dunia ini, kita sampai ke tujuan, pulang ke rumah Bapa di sorga mulia, di mana tidak ada duka dan tangis, hanya bersukacita memuji Tuhan. Sebagai penutup, agar iman kita tetap teguh menyelesaikan tugas kita di dunia ini, mari kita ikuti syair lagu Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1. Bila tugasku telah selesai. Bila tugasku telah selesai, selamatku tiba di pantai permai. Dan dari Tuhanku tak tercerai, itu bagiku bahagia baka. Ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia. Bila ku pandang Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia tetap. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar Engkau telah menyapa kami di pagi ini dengan firman-Mu yang begitu indah untuk mengingatkan kami agar hidup di jalan yang benar dengan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara, ada masanya, ada waktunya, tidak ada yang kekal. Ajari kami Tuhan memakai waktu kami, seberapa panjang umur kami, agar walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui sehari ke sehari, semakin bertumbuh, berakar kuat, berbuah manis. Iman percaya kami pada Tuhan Yesus teguh, tidak goyah oleh terpaan dan godaan apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bawakan ke hadirat-Mu sahabat pendengar radio Pelita Kasih acara Embun Pagi. Berkati Tuhan dalam kehidupannya, pekerjaan,
keluarganya, dan firman-Mu yang telah didengar tidak kembali dengan sia-sia. Yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Yang berduka hiburkan Tuhan Yesus, karena Engkau penghibur yang sejati. Yang bergumul tentang segala masalahnya, Tuhan tolong buka jalan agar terlepas dari permasalahannya, agar kami bersukacita memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bawakan kehadirat-Mu, bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini, agar damai sejahtera Tuhan melingkupi rakyat, agar saling mengasihi, saling menghormati, saling tolong-menolong sesama anak bangsa, terlebih dalam menghadapi tahun politik. Berkati pemimpin negara kami, dari mulai presiden, wakil, para menteri, sampai ke tingkat RT. Berikan hikmat bijaksana, keadilan, kebenaran di dalam memerintah dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Jauhkan dari korupsi. Berkati Radio Pelita Kasih dengan seluruh personilnya agar semakin jaya dan tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Acaranya dirindukan banyak orang serta terberkati. Bapa di surga, kami bawakan kehadirat-Mu, anak cucu kami, juga anak-anak jemaat-Mu yang masih dalam pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Berkati Tuhan, berikan kepintaran, hikmat, kecerdasan, roh kerajinan, dan takut akan Tuhan, agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan nilai yang prima, menjadi anak-anak yang berbudi luhur. Lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya, pasukan malaikat-Mu yang berjaga-jaga. Berkati Tuhan gereja-Mu dimanapun berada, agar tetap berdiri kokoh menyuarakan kebenaran firman-Mu. Persatukan, agar saling mengasihi dan mendoakan, agar semakin banyak orang yang terberkati dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi juru selamat penebusnya. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP, agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati juga Tuhan gereja-Mu HKBP Kernolong, serta seluruh pendeta, Bible Pro, majelis, jemaat, agar saling mengasihi, sehati sepikir di dalam pelayanan, agar nama Tuhan Yesus, Raja Gereja, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Engkau hadir mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame R. Porumarpaung di nomor telepon 0822 1160 8600. Dan jika sahabat RPK yang ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online.
HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.